Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo yang berbahagia, mari kita awali perkuliahan mata kuliah Supervisi Pendidikan Islam pada kesempatan kali ini dengan bacaan umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi perkuliahan pada pertemuan kali ini adalah konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi adalah suatu hal yang sangat diperlukan dalam sebuah lembaga pendidikan, karena dengan supervisi maka lembaga pendidikan akan berjalan sesuai dengan standar yang ada. Supervisi bukan hanya sekedar pengawasan, akan tetapi lebih ke arah membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan agar lebih baik. Maka seorang supervisor, misalnya seorang kepala sekolah, ketika sedang melaksanakan supervisi terhadap tenaga pendidik, maka kemudian melihat apakah instrumen-instrumen semuanya telah terpenuhi, apakah belum. Jika belum terpenuhi, maka seorang supervisor atau kepala sekolah tadi mengarahkan, membimbing, dan mendidik tenaga pendidik tadi agar memenuhi instrumen-instrumen yang ada. Dan jika sudah terpenuhi semuanya, maka kemudian diarahkan ke arah yang lebih baik. Materi-materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian dari supervisi pendidikan menurut para ahli. Kemudian ada sasaran dari supervisi pendidikan. Kemudian ada tujuan dari supervisi pendidikan, apa saja tujuannya. Kemudian prinsip-prinsip dalam supervisi pendidikan. Kemudian ada tipe dalam supervisi pendidikan. Kemudian ada teknik supervisi pendidikan. Dan ada lagi fungsi daripada supervisi pendidikan. Dan juga ada peranan supervisi pendidikan. Ini tema-tema atau garis besar apa yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Pengertian supervisi. Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu supervision, artinya pengawasan. Ini menurut Eccles. Secara morfologis, kata supervisi terdiri atas dua kata, super dan visi, super dan vision. Menurut Ahmad Tembun, super berarti atas dan lebih, sedangkan visi berarti lihat, tilik, dan awasi. Jadi supervisi berarti melihat, menilik, dan mengawasi dari atas atau sekaligus menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan supervisi berada lebih tinggi dari orang yang dilihat, ditilik, dan diawasi. Para ahli memberikan berbagai corak definisi, tetapi pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Wiles, supervision is assistance in the development of a better teaching learning situation. Artinya supervisi adalah asisten, mitra untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang menarik. Kemudian Negley dalam Pidarta menyebutkan bahwa supervisi adalah layanan kepada guru-guru di sekolah yang bertujuan untuk menghasilkan perbaikan instruksional, belajar, dan kurikulum. Menurut M.C. Nerney dalam Sehertian mengartikan supervisi sebagai prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Sedangkan Purwanto menyatakan supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Jadi pada intinya adalah supervisi atau supervisor adalah mitra yang mengajarkan, membimbing agar lebih baik. Sasaran supervisi pendidikan. Ada beberapa sasaran dalam supervisi pendidikan ini. Yang pertama ada supervisi akademik.
Yang dimaksud akademik adalah mutu proses dan hasil pembelajaran. Jadi proses pembelajaran dari input sampai output. Kemudian ada supervisi administrasi, yaitu pendukung dan kelancaran terlaksananya pembelajaran, termasuk ada sarana dan prasarana, kemudian ada administrasi pendukung seperti surat menyurat dan lain sebagainya. Kemudian supervisi lembaga, yaitu meningkatkan kinerja dan nama baik sekolah secara total, yaitu supervisi yang dilaksanakan untuk agar lembaga tersebut mempunyai eksistensi yang baik di tengah masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip supervisi menurut Tahalele dan Indra Fakhrudi, prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut. Yang pertama, supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. Artinya supervisi harus dilaksanakan secara sukarela dan bekerja sama, tidak ada pihak yang tertekan. Kemudian supervisi harus kreatif dan konstruktif, artinya harus mencari sesuatu yang dapat meningkatkan mutu dan juga membangun. Supervisi harus saintifik dan efektif, artinya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru. Maka guru-guru atau tenaga kependidikan yang lain juga harus merasa aman. Supervisi harus berdasarkan kenyataan, tidak boleh dibuat-buat, dipolitisasi tidak boleh, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi supervisi pendidikan. Menurut Swearingen dalam bukunya Supervisi of Instructional Foundation and Dimension, ia mengemukakan 8 fungsi supervisi. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi. Ini ada 8 fungsi dari supervisi pendidikan. Silahkan untuk dipahami mengenai fungsi-fungsi dari supervisi pendidikan. Kemudian tujuan supervisi pendidikan. N.A. Ametembun memberikan beberapa teori tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Yang pertama adalah membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Kemudian memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Yang selanjutnya, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan mengajar belajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Ini lanjutan daripada tujuan supervisi pendidikan. Yang selanjutnya adalah memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal dalam bidang profesinya atau keahlian, meningkatkan achievement motive. Yang selanjutnya adalah membantu pimpinan sekolah untuk mempopulerkan sekolah kepada masyarakat dalam pengembangan program-program pendidikan. Yang selanjutnya, membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan-tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Yang selanjutnya, mengembangkan esprit de corps guru-guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan, kolegalitas antar guru-guru. Kemudian teknik supervisi.
Yang pertama ada teknik melalui kunjungan kelas, classroom visitation. Dibedakan atas satu, kunjungan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada guru yang akan disupervisi. Yang kedua, kunjungan yang dilakukan tanpa memberitahukan terlebih dahulu. Yang ketiga, kunjungan yang dilakukan dengan memberikan undangan dari guru yang bersangkutan. Yang kedua ada teknik observasi kelas atau classroom observation, yaitu kegiatan supervisi yang dilakukan dengan cara menunggu guru yang sedang mengajar di kelas mulai dari awal hingga akhir pelajaran. Yang ketiga adalah percakapan pribadi atau individual conference, yaitu diskusi yang dilakukan oleh sekelompok guru. Kemudian yang keempat, saling berkunjung, intervisitation. Yang kelima, musyawarah atau pertemuan. Pertemuan diadakan oleh atasan atau atas prakarsa para guru sendiri. Yang keenam, supervisi yang dilakukan dengan media dengan tujuan pengalaman mereka khususnya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran. Yang ketujuh, pusat sumber belajar atau learning research center, yaitu lembaga yang menangani persediaan pelayanan semua jenis pelajaran, bukan hanya meminjamkan tetapi juga membuatkan, memberi bimbingan dalam mempelajari cara mengajar, membuat persiapan tertulis, perekaman dan sebagainya. Yang kedelapan adalah validasi teman sejawat, salah satu supervisi yang dilakukan oleh teman-teman sejawat, yaitu sesama guru, lembaga dan orang-orang yang telah berkecimpung di dalam profesi kependidikan. Kemudian tipe supervisi pendidikan. Burton dan Bruckner membagi tipe-tipe supervisi pendidikan, yaitu satu, tipe inspeksi, yaitu dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan. Yang kedua adalah tipe laissez-faire. Tipe ini para pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Kemudian tipe korsif. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi, sifatnya memaksakan kehendaknya. Dan yang selanjutnya adalah tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah ke guru. Yang selanjutnya adalah tipe demokratis, artinya saling berdiskusi, saling bermusyawarah, saling tanya jawab. Kemudian peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan. Apa peran supervisi dalam evaluasi program pendidikan? Yaitu satu, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah, yakni melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dan kepemimpinan dalam kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman, yakni memberi pengalaman-pengalaman baru kepada anggota staf sekolah, sehingga makin hari makin bertambah pengalaman dalam hal mengajarnya. Yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, yaitu memberikan contoh-contoh bagaimana mengajar yang kreatif dan menyenangkan sehingga di kelas suasananya menjadi menyenangkan, yaitu dengan berbagai kreasi. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang kontinu. Yang keenam, menganalisa situasi belajar. Situasi belajar merupakan situasi di mana semua faktor yang memberikan kemungkinan bagi guru dalam memberi pengalaman belajar kepada murid untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketujuh, memberi pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf. Supervisi berfungsi memberi stimulus dan membantu guru agar mereka berkembang pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar. Yang kedelapan adalah mengintegrasikan tujuan dan pembentukan kemampuan, menyatukan tujuan dan pembentukan kemampuan.
Jadi tujuan dan kemampuan disatukan agar dalam melaksanakan pembelajaran dapat lebih optimal. Demikian supervisi pendidikan ini sangat diperlukan agar supervisi sebuah lembaga pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan lembaga pendidikan akan sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan baik oleh lembaga penyelenggara ataupun oleh pemerintah, yaitu amanat undang-undang, yaitu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan. Oleh karena itu sangat penting untuk disupervisi. Demikian materi perkuliahan pada kesempatan kali ini. Silakan mahasiswa untuk melaksanakan absen di kolom komentar dan melaksanakan tugas meringkas dalam satu lembar kertas ukuran A4. Mari kita tutup pertemuan kita dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.